Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saudara semuanya. Bagaimana kabar? Oke, baik-baik semuanya ya. Saya sendiri alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang sangat baik ini ya, sekali lagi saya sangat salut ya setelah membaca tugas yang saudara kumpulkan ya, yang saudara submit di psikologi maupun di YouTube ya. Saya salut sekali bahwa saudara ternyata punya gagasan ide ya terkait dengan bagaimana membandingkan dua karya sastra yaitu film Laskar Pelangi dan Freedom Writers ya. Banyak sekali tema-tema yang saudara bandingkan ya, alhamdulillah. Dan saya berharap ya dengan pengalaman ini, pengalaman saudara menulis artikel ini nanti bisa menambah semangat saudara ya untuk menghasilkan karya-karya artikel yang lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Nah, catatan saya ya terkait dengan apa yang sudah saudara kerjakan ya. Pertama ya, cukup banyak ya dari saudara ini yang apa ini. Saya kemarin kan sudah minta untuk disusun atau ditulis artikel saudara tersebut dengan menggunakan template ya suatu jurnal yang sudah Anda pilih ya. Jadi Anda harus memilih jurnal dulu, kemudian mempelajari aturannya, guide for the author itu dipelajari termasuk template-nya ya. Nah, ini banyak yang cukup banyak ya dari saudara-saudara ini yang belum menulis sesuai dengan format jurnal tertentu yang akan Anda pilih itu ya. Untuk itu ya saya mengharapkan sekali silahkan nanti ditulis ulang ya, setelah menentukan jurnal dan mempelajari template ya, di dalam guide for the author. Silahkan ditulis sesuai dengan aturan format template pada jurnal tersebut. Ya, misalnya jumlah kata berapa dalam satu artikel itu. Nanti dalam bagian-bagian tertentu, misalnya di abstrak misalnya. Jumlah kata yang ditentukan 300 ya tulis 300 ya, jangan lebih dari itu. Karena nanti ketentuan-ketentuan itu sangat berlaku, sangat apa ya rigid gitu ya, diberlakukan oleh terutama oleh editor jurnal tersebut. Kalau melebihi ya nanti Anda ditolak. Paling tidak diberi komen ya. Jumlah kata di dalam abstrak terlalu banyak, kurangi misalnya begitu ya. Kemudian ukuran fontnya ya silahkan Anda pelajari ya itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama sekali lagi saya ingatkan silahkan artikel saudara yang sudah Anda susun itu ditulis, dimasukkan ke dalam template pada jurnal yang sudah Anda download. Jadi saudara harus cari jurnal dulu ya. Kemudian pelajari guide for the author-nya ya. Template-nya semuanya lah termasuk nanti cara menulis citasinya ya, itu diikuti semuanya. Pokoknya Anda ikuti aja template itu ya. Jangan membuat sendiri ya. Nanti ada dibuat satu kolom atau dua kolom, ikuti aja aturan yang berlaku di jurnal tersebut. Nah ini saya sudah mengingatkan bahwa reference ya dalam artikel jurnal yang saudara tulis itu gunakanlah artikel ya
usahakan kalau tidak terpaksa sekali jangan menggunakan buku, usahakan artikel hasil penelitian ya dari jurnal-jurnal yang terakreditasi ya, baik itu Sintas 1, 2, 3, 4, 5 ya, maupun yang Scopus itu malah lebih bagus ya. Jadi nanti saya sarankan jumlah daftar pustaka itu yang Anda sitasi itu setidaknya loh ya, jumlahnya 10 dan sebanyak-banyaknya 20 itu ya. Jadi nanti bacaan artikel saudara yang Anda baca sebelum menulis itu ya, itu banyak gitu dan semua disitasi, jangan sekedar di daftar aja. Jadi nanti apa yang Anda tulis di referensi itu ada juga di dalam artikel saudara atau di kutipan yang ada di artikel saudara referensinya tercantum di dalam apa itu bibliografi atau referen itu ya, di bagian referen itu ya. Jadi silahkan nanti pada submit untuk pertemuan yang 45 ya, nanti revisi yang Anda lakukan disubmit lagi ya. Jadi perbandingan dengan menggunakan Laskar Pelangi dan Freedom Riders ya, itu nanti tetap diunggah lagi ya, Anda perbaiki sesuai yang saya sarankan tadi ya. Jadi nanti setiap apa itu pertemuan itu akan terekam semuanya kegiatan penulisan artikel saudara sampai akhir pertemuan nanti ya. Tuh ya. Jadi usahakan diperbaiki sebaik mungkin ya. Kemudian usahakan pilih jurnal yang sudah Anda tentukan ya. Silahkan nanti Anda cari sendiri ya, di internet banyak lah ya. Nanti saudara bisa surfing sendiri, tulis saja jurnal terindeks Sinta atau bagaimana, nanti silahkan Anda surfing sebebas mungkin, semerdeka mungkin ya. Pokoknya seperti yang saya katakan, semakin saudara tekun apa itu berselancar, artinya melacak data-data melalui internet, nanti akan semakin banyak manfaat untuk saudara terkait dengan menyusun apa sebuah artikel untuk sebuah jurnal yang bereputasi, yang terindeks Sinta 1, 2, 3, 4 ya itu, atau Scopus. Kalau saudara mau mengumpulkan ke jurnal Scopus tentunya nanti diterjemahkan dengan bahasa Inggris gitu ya. Silahkan nanti kalau Anda mau untuk diterbitkan di submit di jurnal terindeks Scopus, harus pakai bahasa internasional, bahasa PBB begitu ya. Setidaknya bahasa Inggris. Sebelum Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, silahkan saudara tulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi strukturnya yang bagus ya, tata bahasanya maksud saya yang bagus. Nanti untuk diterjemahkan akan lebih mudah ya bagi penerjemah untuk melakukan itu. Dan saudara sebenarnya bisa menerjemahkan ya dengan menggunakan jasa mesin itu ya. Google Translate itu udah lumayan itu ya. Kalau bahasa Indonesianya sudah bagus, nanti Anda masukkan ke Google Translate, nanti akan menerjemahkan sendiri dan itu hasilnya lumayan. Tapi nanti perlu diperhalus ya, perlu dicek lagi mana yang kurang pas, ada terminologi yang kurang sinkron dengan yang saudara maksud ya, karena bidang saudara bahasa sastra, mungkin nanti penerjemahnya perlu dicek ada bias apa tidak, ada bias dari penerjemahan itu apa tidak ya. Nah ini nanti perlu dicek lagi gitu ya. Dan perlu latihan ya. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang berikutnya, ini untuk tugas saudara berikutnya ya. Tugas saudara untuk pertemuan 5 dan 6 ya, karena nanti Anda sudah juga saya minta untuk membuat artikel lagi.
Kalau kemarin kita bicara membahas tentang perbandingan dua karya sastra film ya, movie ya, Laskar Pelangi dan Freedom Writer, ya untuk pertemuan mendatang, saudara, saya minta untuk membandingkan dua karya juga ya, tapi ini genre-nya berbeda, jenisnya berbeda. Ini yang sekarang puisi. Puisi yang pertama yaitu dari Indonesia, yaitu puisi yang berjudul Peringatan ya, karya Wiji Tukul ya. Nanti saudara bandingkan dengan puisi dari Amerika lagi, ini ya, dua negara ya, yang berjudul Cage Bird ya. Cage itu sangkar itu ya, Cage Bird. Cage-nya ini nanti kata kerja bentuk ketiga ya, jadi cage bird artinya burung yang terkurung di dalam sangkar itu ya, karya Maya Angelou ya. Kalau tadi Wiji Tukul Peringatan, yang cage bird itu kayak karya Maya Angelou ya. Silahkan saudara bandingkan ya. Nah, ini juga kritik juga untuk saudara ya. Nah, kemarin apa ya, yang kebanyakan Anda lakukan perbandingannya itu kebanyakan unsur intrinsiknya ya. Coba Anda latih ya untuk membandingkan unsur ekstrinsik gitu loh ya. Ini penting, ini banyak apa ya, isu, banyak topik yang menarik dari kedua karya sastra tersebut ya. Jadi misalnya karya Freedom Writer sama Laskar Pelangi itu Anda bisa membandingkan tentang topik atau isu tentang guru penggerak. Wah, ada ya teman Anda yang mengangkat temanya itu guru penggerak. Nah, perbandingan antara Laskar Pelangi dengan Freedom Writers. Bagus. Jadi yang diangkat isu tentang guru penggerak. Penggerak apa? Penggerak masyarakat, penggerak siswanya ya. Memberi motivasi, memberi semangat. Jadi nanti ini penting gitu. Silahkan nanti dalam membandingkan ini apa itu karya sastra puisi ini ya. Silahkan Anda bandingkan ya terkait dengan puisinya Wiji Tukul Peringatan ini. Peringatan ini penting ya bagi siapa saja yang berkuasa. Ya, karya Wiji Tukul ini memang karya-karya penggerak penggerak demokrasi gitu ya. Nah, termasuk Cage Bird ini nanti ya, karya Maya Angelou ini juga bagus. Jadi intinya adalah karya-karya, kedua karya puisi ini tuh mengajak manusia, mengajak kita semua itu untuk hidup yang demokratis, yang merdeka begitu, tidak ada yang menekan, tidak ada yang ditekan gitu. Jadi saling menghargai, tidak ada perbedaan dalam apapun ras. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Ya. Nah, silahkan nanti Anda baca, Anda resapi, ya, Anda analisis dua puisi tadi, yaitu Peringatan karya Wiji Tukul dan Cage Bird karya Maya Angelou. Saya ingin nanti tidak hanya membandingkan secara intrinsiknya, unsur-unsur intrinsik, tapi juga ada unsur ekstrinsik. Jadi nanti kembali lagi yang karya kemarin, yaitu membandingkan dua karya apa tadi? Film Laskar Pelangi dan Freedom Writer. Silahkan nanti diperbaiki. Kalau Anda mau mengganti tema silahkan ya. Oh, karya ini akan saya membandingkan terkait dengan rasisme misalnya ya, perbandingan antara Laskar Pelangi dan Freedom Writer, atau mungkin
Anda akan menyoroti ketidakadilan dalam pendidikan. Wah, bisa. Itu kan isu-isu yang berhubungan dengan politik, kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, misalnya di Amerika, di Indonesia pada waktu tertentu tadi, ya, itu dibandingkan gitu ya. Jadi Anda merunut secara sosiologis, secara historis, gitu. Ya, ini kan banyak sekali angle-angle atau isu-isu dari aspek ekstrinsik. Secara psikologis juga bisa ya kan, macam-macam lah ya. Ada apa traumatic experience antara karya film tadi Laskar Pelangi maupun Freedom Rider. Demikian juga nanti puisi, kedua puisi ini bisa Anda soroti ya. Secara politis, secara psikologis ya, secara apa ya, kebijakan pemerintah secara dalam politik pendidikannya. Nah, silahkan. Ya, ini nanti penting. Ya, karena ya memang puisi dengan film berbeda ya. Kalau puisi ini kan sangat singkat, padat, mencakup semua begitu ya. Kalau novel ya atau mungkin film itu atau drama juga berbeda ya. Kalau puisi ini singkat padat sehingga membutuhkan ini apa? Kemampuan kita untuk merasakan gitu ya. Kemampuan kita untuk apa ya, menghayati, mendalami ya apa yang dimaksud sebenarnya dari penulis puisi ini ya. Gitu ya. Jadi tugas saudara pertama mengupload lagi tugas yang lalu, maksudnya setelah diperbaiki, setelah saya kasih masukan tadi, diperbaiki ya, jurnalnya apa, template-nya gimana, ikuti jumlah kata dalam artikel. Misalnya kalau Anda yang Anda kerjakan baru 3.000 kata ya masih sedikit itu ya. Ya paling tidak 5.000 sampai 6.000 kata gitu ya. Nanti bisa dilihat kan jumlahnya ya, lewat Word. Oh iya, ini pesan saya. Tolong Anda tulis dalam bentuk Microsoft Word ya, jangan apa itu PDF. Seandainya nanti saya memberi apa itu masukan-masukan itu nanti bisa. Kalau dengan Microsoft Word itu bisa ya, jadi bisa saya review mudah. Tapi kalau menggunakan PDF nggak bisa itu ya, dimasukin dirubah nggak sulit ya kan. Silahkan semuanya ya gunakan apa Microsoft Word. Jadi untuk pertemuan submit untuk pertemuan mendatang, tugas yang lalu di-convert lagi ke dalam Microsoft Word, kemudian di-upload setelah diperbaiki sesuai masukan saya. Tentunya nanti yang tugas kedua ini yang membandingkan dua karya tadi, Peringatan dan Catchbird, itu nanti juga ditulis artikelnya ya. Setelah menentukan jurnal dan template-nya ditulis dalam bentuk Microsoft. Demikian ya. Jelas ya? Jadi tugas saudara ini untuk dua pertemuan mendatang ya. Jadi untuk pertemuan 45 karena ini membuat artikel butuh perenungan yang lama, butuh membaca bacaan yang banyak ya, sehingga nanti Anda bisa menghasilkan suatu karya artikel perbandingan karya sastra begitu ya, yang bermutu, yang bagus, bisa dibaca, dipahami, sehingga si pembaca juga mendapatkan apa ya, masukan, bisa merasakan oh maksudnya demikianlah suatu karya sastra itu dibuat gitu ya. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas pada pertemuan kelima dan keenam ya. Jadi kita ini 2 minggu ke depan, nanti berikutnya nanti lihat apa itu deadline-nya di psikologi ya. Oke, saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi jelas gitu ya, sehingga Anda tidak bingung lagi, jadi harus menggunakan template sebuah jurnal yang sudah ditentukan ya.
Silahkan dipelajari template-nya, kemudian Anda tulis persis sesuai template tersebut ya. Kemudian tolong sebutkan ya jurnal yang Anda tuju itu apa ya. Ijolai atau mungkin apa ijo-ijo lain yang lain lah. Kan biasanya menggunakan international journal atau mungkin yang apa yang termasuk di akreditasi atau diindeks oleh Sinta 1, 2, 3, 4. Silahkan ya. Silahkan ditulis nama jurnal tersebut. Ya, biar nanti saya bisa melacak di sini begitu ya. Oke. Saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.